Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami yang dimana judulnya yaitu training dan exercise. Hmm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Yata Temagia dengan NIM 23086241. Baik, langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai training dan exercise. Uh, Perlu kita ketahui bahwasanya training dan exercise merupakan kunci utama untuk mencapai kesehatan dan kebugaran yang optimal. Keduanya ini memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran fisik dan mental. Dengan menjalankan training dan exercise secara rutin, seseorang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kualitas hidup, serta mencegah berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami manfaat serta cara yang tepat dalam melakukan aktivitas fisik ini. Kemudian yaitu memahami perbedaan training dan exercise. Training dan exercise sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Eh, Exercise atau olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan untuk menjaga kebugaran umum. Nah, seperti jogging, berenang, bersepeda, dan senam aerobik. Sementara itu, training atau pelatihan adalah aktivitas fisik yang lebih terstruktur dan bertujuan spesifik, seperti latihan kekuatan, latihan interval, eh, periodisasi, dan progresivitas. Dengan memahami perbedaan ini, seseorang dapat memilih jenis aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kebugaran mereka. Kemudian yaitu prinsip-prinsip dasar training yang efektif. Agar training efektif dan beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Prinsip overload mengharuskan seseorang meningkatkan beban latihan agar tubuh bisa beradaptasi dan berkembang. Progresivitas menekankan pada peningkatan beban lebih secara bertahap untuk menghindari cedera. Spesifitas berarti latihan harus relevan dengan tujuan yang dicapai. Sementara itu, variasi penting untuk menghindari kebosanan dan menjaga tubuh tetap tertang. Dengan menekankan prinsip-prinsip ini, seseorang dapat mencapai hasil maksimal dan dari latihan yang dilakukan. Kemudian yaitu ada jenis-jenis training. Di mana jenis-jenis training ini ada yang pada umumnya terdapat menjadi tiga jenis utama, yaitu yang pertama latihan kekuatan, kedua latihan kardiovaskular, dan latihan fleksibilitas. Nah, latihan kekuatan bertujuan untuk meningkatkan massa otot dan daya tahan tubuh. Eh, Kemudian yaitu latihan kardiovaskular berfokus pada peningkatan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Sementara itu, latihan fleksibilitas membantu meningkatkan rentak gerak tubuh serta mencegah cedera. Kombinasi ketiga ini, jenis latihan ini sangat diajukan agar seseorang dapat memperoleh manfaat yang optimal. Kemudian yaitu merancang program exercise yang aman dan efektif. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, exercise harus dapat dirancang dengan aman dan efektif. Langkah pertama yaitu berkonsultasi dengan dokter, fisioterapis, dan atau pelatih pribadi untuk memastikan kondisi fisik yang sesuai. Selanjutnya, tentukan tujuan yang ingin dicapai seperti eh, kebugaran umum atau penurunan berat badan. Setelah itu, baru dilakukan penilaian terhadap kondisi fisik, seperti pengukuran berat badan, komposisi tubuh, dan tingkat fisik, seperti pengukuran
tingkat fisik, tingkat kekuatan, maaf, tingkat kekuatan. eh, Program latihan kemudian dapat disusun berdasarkan prinsip training yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal dan terhindar dari cedera. Kemudian yaitu eh, nutrisi bahan bakar untuk training dan exercise. Nutrisi ini memegang peran penting dalam mendukung training dan exercise. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan saat berolahraga. Protein berfungsi untuk memperbaiki pertumbuhan otot setelah latihan. Nah, kemudian itu lemak juga berperan penting dalam menjaga fungsi hormonal dan sebagai cabang energi. Selain itu juga bisa mikronutrien seperti vitamin dan mineral membantu proses metabolisme. Sistem ke kekebalan vitamin dan mineral membantu proses metabolisme, sistem kekebalan tubuh, serta perbaikan sel. Jadi oleh karena itu eh, pola makan yang seimbang harus diperhatikan untuk mendukung performa latihan yang seimbang harus diperhatikan untuk mendukung performa latihan yang maksimal. Kemudian itu ada mencegah cedera dalam training dan exercise. Mencegah cedera juga sangat penting dalam menjalankan training dan exercise. Salah satu faktor utama adalah memastikan teknik latihan yang benar agar otot dan sendi tidak terbebani secara berlebihan. Nah, selain itu, pemanasan sebelum latihan juga krusial untuk mempersiapkan tubuh dan mengurangi risiko cedera. Tidak kalah penting, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh untuk pemulihan akan mencegah overtraining. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, seseorang dapat menjalankan latihan dengan aman dan efektif. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari materi saya. Jadi, training dan exercise bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan investasi bagi kesehatan dan kinerja optimal. Dengan perencanaan yang baik dan komitmen yang kuat, seseorang dapat mencapai kebugaran yang diinginkan dan meningkatkan kualitas hidup. Konsistensi dalam menjalankan latihan serta menjaga pola hidup sehat akan memberikan manfaat jangka panjang. Maka oleh karena itu, penting untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Baik, mungkin itu saja eh, presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Eh, saya sebagai pemateri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.